Shalom, damai di hati. Selamat hari Minggu, rekan-rekan sekalian, anggota GEMIM Jakarta Barat dan sekitarnya. Mengucap syukur kita pada hari Minggu ini, walaupun masih dibatasi oleh pandemi COVID-19, kita dapat beribadah dari rumah masing-masing. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak. Marilah kita berdiri dan memulaikan ibadah dengan menyanyi Kidung Jemaat 454, ayat baitnya yang pertama, Indahnya Saat yang Teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap Allah.
Tema ibadah kita ialah berilah ruang kehidupan bagi yang lain. Berhubung dengan tema ini, kami telah memilih sebagai nas pembimbing Galatia 5 ayatnya yang ke-14, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, di hari Minggu ini kembali kami hadir di hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur Tuhan untuk minggu yang baru lewat, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk kesehatan, untuk kecukupan, untuk sekolah anak-anak, untuk kuliah, untuk pekerjaan dan pelayanan. Saat ini Tuhan, kami kembali ingin beribadah, walaupun dari rumah kami masing-masing. Tuhan, kami ingin menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya, hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau berkati, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan menyambut dengan menyanyikan klik 338, bait yang pertama, Bahasa Kasih. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, tapi jika tanpa kasih, hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Saya mengundang jemaat untuk duduk. Dalam hidup dan kerja kita di dunia ini, kita sering larut dalam pikiran dan perilaku kegelapan yang mengakibatkan kita melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Karena itu, mari kita merendahkan diri dan sejujurnya mengakui dosa kita di hadapannya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, hadir kami di hadirat-Mu yang kudus, sadar akan segala kekurangan dan kesalahan kami, bahkan dosa-dosa kami. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini, ampunilah bila mana ada pikiran-pikiran kami yang belum menyenangkan hati Tuhan. Kuduskanlah kami ya Tuhan, bila mana ada dalam perkataan-perkataan kami yang belum juga menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, sucikan dan bersihkan kami daripada segala dosa kami, bila mana ada sikap hidup kami, baik kepada sesama kami, dan khususnya kepada Engkau ya Tuhan, Allah yang kudus, yang masih belum menyenangkan hati Tuhan, biarlah Engkau bersihkan kami. Terima kasih ya Bapa untuk janji pengampunan, terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu, kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengaku dosa kami. Amin. Setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengakui dosanya di hadapan Tuhan Allah, maka dengarkanlah berita anugerah Allah dari Galatia pasal 2 ayat 20.
Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita sambut dengan menyanyikan lagu NNBT 10 baitnya yang pertama. Ya Tuhan yang kudus. Ya Tuhan yang kudus, kepadamu ku berdoa dan mengakui segala yang selalu terjadi. Tak mampu ku menahan pencobaan dunia, pertolongan Tuhan yang ku perlukan selamanya. Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang saya kasihi, sebelum kita merenungkan, membaca dan mempelajari firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami serahkan waktu kami untuk merenungkan, membaca, mendengarkan, mempelajari firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang Kudus menjadi guru kami, sehingga Roh-Mu yang Kudus juga akan memampukan kami untuk tidak hanya mengerti, terlebih Bapa untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Kami siap menyambut firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menyerahkan waktu ini. Amin. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari Yehezkiel 47 ayat 21 sampai dengan Yehezkiel 48 ayatnya yang ke-14. Saya bacakan. Tanah inilah kamu harus bagi-bagi di antara kamu menurut suku-suku Israel. Dan kamu harus membagi-baginya menjadi milik pusaka di antara kamu dan di antara orang-orang asing yang tinggal di antara kamu, yang melahirkan anak di tengah-tengahmu, dan mereka harus kamu anggap sama seperti orang Israel asli. Bersama-sama kamu, mereka harus mendapat bagian milik pusaka di tengah-tengah suku-suku Israel. Jadi kalau di tengah-tengah sesuatu suku ada tinggal orang asing, disitulah kamu berikan milik pusakanya, demikianlah firman Tuhan Allah. Inilah nama suku-suku itu yang paling utara, dari laut terus ke Hedon, ke jalan masuk ke Hamat Hazar Enon, sehingga daerah kota Damsik yang berdekatan dengan Hamat, terletak di sebelah utaranya, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Dan. Berbatasan dengan wilayah Dan, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Asyer. Berbatasan dengan wilayah Asyer, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Naftali. Berbatasan dengan wilayah Naftali, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Manasye. Berbatasan dengan wilayah Manasye, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Efraim. Berbatasan dengan wilayah Efraim, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Ruben. Berbatasan dengan wilayah Ruben, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Yehuda. Berbatasan dengan wilayah Yehuda, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat persembahan khusus yang harus kamu khususkan, yaitu 25.000 hasta lebarnya. Dan panjangnya sama dengan panjang satu bagian, yaitu dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat.
dan di tengah-tengahnya terdapat tempat kudus. Bagian persembahan khusus yang harus kamu khususkan bagi Tuhan, panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 20.000 hasta. Dan bagi orang-orang inilah persembahan khusus yang kudus itu. Bagian imam-imam ialah panjangnya di utara dan selatan 25.000 hasta, dan lebarnya di timur dan di barat 10.000 hasta. Dan di tengah-tengahnya lah terletak tempat kudus Tuhan. Inilah bagian imam-imam yang sudah dikuduskan, yaitu Bani Zadok yang memelihara kewajibannya terhadap aku dan yang tidak turut sesat dalam kesesatan orang Israel seperti orang-orang Lewi. Ini adalah bagian khusus bagi mereka dari tanah yang sudah dikhususkan. Suatu hal yang maha kudus berbatasan dengan bagian orang-orang Lewi. Bagian orang-orang Lewi inilah sejajar dengan wilayah imam-imam. Panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 10.000 hasta. Jadi seluruhnya ialah panjang 25.000 hasta dan lebar 20.000 hasta. Mereka tidak boleh menjual sedikit pun dari situ atau menukarnya, dan mereka tidak boleh mewariskan yang terbaik dari negeri itu kepada orang lain, sebab itu kudus bagi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Rekan-rekan sekalian, pada hari Minggu ini, renungan mempunyai tema bulanan, hidup sejahtera bagi semua ciptaan. Kemudian tema mingguannya adalah berilah ruang kehidupan bagi yang lain. Firman Tuhan tadi sudah dibaca dari Yehezkiel 47 ayat yang 21 sampai dengan Yehezkiel 48 ayat yang ke-14. Saya memberi judul renungan pada saat ini yaitu menerima sesama kita. Sebagai pembukaan, konteks daripada pembacaan kita ada pembagian-pembagian tanah bagi seluruh suku di Israel atau dari Israel. Tetapi juga bagian dari pembagian tanah ini milik pusaka juga dibagikan kepada orang-orang asing yang ada di tengah-tengah suku. Nah, kita akan coba mengambil pelajaran penting ataupun pokok-pokok pemikiran penting yang dapat menjadi aplikasi praktis bagi kita saat ini. Jadi dengan judul renungan yang saya ingin bagikan yaitu menerima sesama kita, saya membagi renungan ini dalam 3 bagian. Yang pertama prinsip, yang kedua pengajaran, dan yang ketiga penerapan. Yang pertama prinsip, yaitu prinsip mengenai menerima sesama kita. Mari kita lihat ayat 22. Di situ dikatakan, dan kamu harus membagi-baginya menjadi milik pusaka di antara kamu dan di antara orang-orang asing yang tinggal di antara kamu, yang melahirkan anak di tengah-tengahmu, dan mereka harus kamu anggap sama seperti orang Israel asli. Jadi dari kalimat ini, yaitu kamu harus anggap orang-orang asing ini sama seperti orang Israel asli. Ini prinsip penting bagaimana kita menerima sesama kita. Kita tidak menunjukkan perbedaan. Kita tidak memandang bulu atau memandang dari mana mereka berada. Mereka kita anggap bagian dari kita. Ini artinya menerima sesama kita. Kemudian bagian yang kedua, pengajaran. Mari kita lihat apa yang diajarkan oleh firman Tuhan untuk bagaimana kita menerima sesama kita. Ayat 23 dikatakan, jadi kalau di tengah-tengah sesuatu suku ada tinggal orang asing, disitulah kamu berikan milik pusakanya, demikianlah firman Tuhan Allah. Aplikasi dari menerima sesama kita adalah dengan kita memberi. Kita memberikan sesuatu. Konsep memberi ini adalah konsep penting dalam pengajaran bagi orang-orang beriman di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru.
Kalau dari teks kita dikatakan, jadi kalau di tengah-tengah sesuatu suku ada tinggal orang asing, disitulah kamu berikan milik pusakanya. Kalau kita lihat di Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 20 ayat 35 mengajarkan kepada kita tentang memberi. Firman Tuhan mengatakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, dengarkan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi, jika kita mengasihi sesama kita, kita harus memberi. Ada beberapa pelajaran dari firman Tuhan. Yang pertama, mungkin kita memberikan mereka perhatian. Filipi 2 ayat 3-4 mengatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi ini mengajarkan kita untuk memperhatikan kepentingan mereka yang bukan bagian dari kita. Kemudian kita juga dapat memberi pertolongan. Hal ini dapat kita lihat dari cerita yang Tuhan Yesus katakan, perumpamaan seorang Samaria yang baik hati. Ia menolong seorang laki-laki yang dirampok di suatu tempat, dan tidak hanya ia berbelas kasihan, tetapi ia dengan membayar harga menolong orang ini. Kita dapat lihat di Lukas 10 ayat 33 sampai dengan 35, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Jadi ia menolong dengan membayar harga. Ini akan menjadi konsep penting dalam kita memberi. Kemudian tidak hanya kita memberi pertolongan, kita juga dapat memberi pembelaan. Kita dapat memberi pengertian. Kita dapat memberikan pengampunan. Kita dapat memberikan kasih agape, yaitu kasih yang selalu memberi dengan membayar harga. Kemudian juga mungkin kita dapat berdoa untuk mereka. Satu ayat dari Matius 5:44 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini bagian daripada kita menerima sesama kita. Kita mendoakan musuh kita. Jadi kesimpulan, kita memberi karena perintah Tuhan atau komando. Ayat 23 saya bacakan lagi. Jadi kalau di tengah-tengah sesuatu suku ada tinggal orang asing, disitulah kamu berikan milik pusakanya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi kita memberi karena perintah Tuhan. Kemudian kita juga memberi karena kasih agape, seperti Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebagai catatan, kasih adalah kasih agape, mempunyai pengertian kasih yang selalu memberi dengan membayar harga. Dan ini bagian yang penting, yaitu kita memberi dengan berkorban. Bagian yang ketiga, atau bagian yang terakhir, penerapan. Ada 2 hal yang ingin saya bagikan, bagaimana kita menerima sesama kita di dalam bermasyarakat dan juga di dalam bergereja. Aplikasi dalam hidup bersama dalam bermasyarakat, kita tidak hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi juga memperhatikan kepentingan sesama. Jadi kalau misalnya ada tetangga kita, ataupun dari suku-suku lain yang dalam kebutuhan dan kita diberikan kesempatan atau kemampuan untuk dapat menolong, maka ini bagian dari kita menerima sesama kita dalam hidup bermasyarakat. Kemudian yang kedua, aplikasinya dalam hidup bergereja
Ada dua hal, ke dalam dan keluar. Ke dalam artinya dalam kehidupan persekutuan gereja, janganlah kita hanya memandang atau jangan kita memandang bulu atau membeda-bedakan orang sesuai sukunya atau usianya, tetapi kita saling menolong, saling mendukung, saling mendoakan, saling menegur untuk mengangkat, bukan untuk menjatuhkan. Tapi ada bagian penting dalam kehidupan gereja, tidak hanya kita menerima sesama kita ke dalam, tapi juga kita menerima sesama kita keluar. Ayat penting dari hal ini ada di pembacaan kita, ayat 23 dikatakan, jadi kalau di tengah-tengah sesuatu suku ada tinggal orang asing, disitulah kamu berikan milik pusakanya, demikianlah firman Tuhan Allah. Milik pusaka dari konteks Yehezkiel adalah tanah. Tetapi dalam konteks rohani, milik pusaka atau warisan bagi orang percaya bukan hanya tanah, tetapi Tuhan sendiri atau keselamatan yang Tuhan berikan. Mazmur 16 ayat 5 sampai dengan 6 mengatakan, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Jadi bukan tanah, tapi dalam konteks rohani adalah Tuhan, adalah milik pusaka kita. Keselamatan daripadanya. Jadi kalau kita sudah memiliki berkat itu, yaitu keselamatan, adalah bagian kita juga untuk membagi-bagikan bagi mereka yang belum menerima keselamatan atau bagi mereka yang belum percaya. Efesus 1 ayat 13-14 mengatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jika kita sudah diberkati dengan keselamatan, maka kita harus membagikan keselamatan itu kepada semua orang yang belum percaya. Kita tidak perlu pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil. Di Jakarta sudah terkumpul seluruh orang-orang dari seluruh suku di Indonesia. Dan juga di Jakarta telah terkumpul orang-orang asing dari seluruh dunia yang bekerja di tanah air kita. Jadi bila ada kesempatan bagi kita untuk membagikan warisan atau milik pusaka itu, mari kita kabarkan kabar baik itu sehingga mereka juga memperoleh keselamatan satu-satunya dari Tuhan. Sebagai penutup, menerima sesama kita adalah kita tidak lagi memandang bulu, kita tidak lagi membeda-bedakan. Dan menerima sesama kita, bagian penting adalah kita memberi dengan membayar harga. Kiranya pemberitaan firman Tuhan pada saat ini boleh memuliakan nama Tuhan, dan Tuhan memberkati kita semua dalam penerapannya. Haleluya. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita nyanyikan Klik 99, Aku Mengasihi Engkau, Yesus. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan
hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Marilah kita memberi persembahan dengan sukacita. Dengarkanlah nas persembahan dalam kitab Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Sambil persembahan diberikan, kita akan nyanyikan NKB 199 bait yang pertama, Sudahkah yang terbaik ku berikan. Yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman yang telah ditaburkan. Tuhan, biarlah kami belajar untuk menerima sesama kami dengan tidak membeda-bedakan. Dan kita belajar juga Tuhan, kami belajar juga Bapa untuk menerima sesama kami dengan belajar untuk memberi. Seperti yang Kau firmankan dan seperti kasih-Mu. Kasih yang selalu memberi dengan membayar harga. Berikan kami kemampuan Tuhan untuk melakukan firman-Mu, dan biarlah kami boleh mempraktekannya di dalam minggu yang baru, untuk boleh menerima sesama kami, dari suku mana saja, dari suku bangsa mana saja, dengan tidak membeda-bedakan, saling memperhatikan, saling mendoakan, dan dalam penerapannya, baik juga kiranya dalam bermasyarakat, kami juga boleh menerapkan prinsip ini. Terlebih Tuhan, dalam kami hidup dalam persekutuan gereja, prinsip ini juga boleh kami laksanakan, baik ke dalam maupun keluar penginjilan. Berikan kami kesempatan untuk memberitakan kabar baik, keselamatan Tuhan yang adalah tanah pusaka kami pada saat ini, milik pusaka kami. Tuhan, kami serahkan juga pokok-pokok doa kami yang lain pada saat ini, khususnya kami mendoakan untuk BPMS Sinode di Gemim di Sulawesi Utara. Engkau berkati. Engkau berkati program kerja untuk tahun 2021. Engkau berkati kerjasama dengan seluruh anggota Sinode, dimanapun gereja-gereja Gemim berada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Berikan kesehatian, berikan komunikasi yang baik, berikan kerjasama yang baik. Kami juga mendoakan untuk BPMW wilayah Gemim se-Jawa Barat mungkin Tuhan, Jabodetabek dan Bandung, Kau berkati. Engkau berkati setiap ketua-ketua jemaat untuk saling mendukung, saling mendoakan. Engkau berkati setiap jemaat di Gemim, dimanapun mereka berada dalam wilayah ini. Engkau berkati keluarga, berkati hamba-hamba Tuhan, Pelsus, Syamas, Panatua, guru-guru sekolah minggu, pemimpin-pemimpin, kelompok remaja, kaum bapak, kaum ibu, dan juga anak-anak Tuhan Kau berkati. Secara khusus hamba mendoakan untuk BPMJ, Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya. Terima kasih ya Bapak untuk pelayanan ini. Terima kasih ya Tuhan untuk 2021. Engkau berkati setiap program kerja yang sudah keputusannya kami terima dari rapat
Jemaat Tuhan, Engkau berkati sehingga program kerja di tahun 2021 boleh dilaksanakan dengan komunikasi yang baik, dengan kerjasama, dengan kerja keras. Seperti Tuhan sudah memberi yang terbaik, maka Engkau berkati setiap program kerja. Engkau berkati Ibu Pendeta Henny Rakian sebagai Ketua Jemaat, berkati kesehatan, berkati keluarga, berkati juga dengan hikmat untuk memimpin kami, sehingga di dalam program kerja maupun dalam pelayanan yang sudah ada, boleh sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kau berkati juga Pelsus Gemim Immanuel Jakarta Barat, para penetua, para syamas, guru-guru sekolah minggu, pemimpin-pemimpin sekolah minggu maupun anak-anak remaja, juga untuk pemuda dan kaum ibu, kaum bapak, Engkau berkati. Walaupun kami masih dibatasi pertemuan-pertemuan kami karena COVID-19, tapi biarlah program kerja yang sudah ada di dalam pelayanannya Engkau berkati. Hamba mendoakan secara khusus untuk seluruh anggota Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya. Engkau berkati para suami dalam pekerjaan, istri dalam mengurus rumah tangga ataupun pekerjaan, berkati anak-anak kami dalam sekolah, dalam kuliah, berkati kami semua Bapa yang Engkau sudah memberikan kami panggilan untuk melayani, Engkau berkati. Berkati kesehatan kami, berkati seluruh kegiatan kami di tahun 2021 ini. Kami serahkan kembali Bapa dalam surga, mereka yang sudah merayakan atau sedang merayakan hari ulang tahun pribadi maupun hari ulang tahun pernikahan. Berkati ya Tuhan. Bapa, biarlah dengan melihat ke belakang Engkau telah memimpin mereka, maka apapun yang akan terjadi ke depan, kami percaya Engkau pun akan memimpin mereka. Engkau juga memberkati mereka yang sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan menjadi tabib di atas segala tabib, Engkau berkati obat-obatan, Engkau berkati perawat, semuanya Engkau pakai menjadi alat untuk pemulihan. Dan Bapa, biarlah melalui semua ini nama Tuhan dimuliakan juga, dan iman kami semakin dikuatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Kami serahkan seluruh pergumulan hidup kami di minggu yang baru ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa, biarlah kami selalu mencari wajah-Mu, mencari hikmat daripada firman-Mu, untuk mendapatkan jalan keluar dari semua pergumulan hidup kami. Terima kasih ya Bapa untuk jawaban doa. Kami serahkan kembali bangsa Indonesia ke dalam tangan pengasihan-Mu, mulai dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Ma'ruf, dan juga sampai kepada seluruh jajaran kabinet, setiap menteri dan posisi yang paling kecil di ibu kota sampai di daerah, Engkau berkati. Berkati segala keputusan Tuhan, khususnya pada saat ini, khususnya untuk tahun 2021, di dalam penyelenggaraan vaksinasi untuk COVID-19, Bapak, Engkau pakai proses ini untuk memakai kami, untuk menguatkan kami, untuk lebih bebas dalam bergerak dan melakukan semua kegiatan kami. Engkau berkati sehingga ini pun juga Bapak boleh menguatkan kami untuk melalui masa pandemi ini. Engkau berkati juga Tuhan seluruh bangsa di dunia. Bapak, biarlah seperti firman Tuhan yang kami sudah dengar, orang-orang asing yang ada di tanah air kami, adalah juga kesempatan bagi kami untuk mengabarkan Injil. Dan bila mana ada kesempatan itu bagi mereka yang belum percaya, biarlah mereka juga boleh mendengarkan kabar baik. Engkau berkati seluruh bangsa di dunia saat ini, 2021, kami masih ada di tengah-tengah pandemi COVID-19, biarlah melalui semua ini juga banyak jiwa yang boleh kembali kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan melayani Tuhan. Tuhan, kami juga mendoakan Engkau berkati persembahan yang sudah dikumpulkan. Engkau memberkati setiap keluarga yang sudah memberi maupun yang tidak memberi. Engkau memberkati Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya di dalam mengalokasikan, dalam menggunakan dana-dana ini, sehingga di dalam semuanya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang.
Sempurnakanlah doa yang jauh daripada sempurna ini, yang kami naikkan di atas nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari Minggu ini dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 424 bait yang pertama, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu terikat bermain, bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.